Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam bincang santai kita kali ini akan membahas tentang work-life balance pada wanita bekerja. Bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten pada bidangnya, Ibu Rahmawati, Sarjana Psikologi, Master of Commerce, Psikolog. Beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, juga merupakan seorang praktisi psikologi industri organisasi, merupakan asesor BNSP bidang MSDM, dan juga asesor assessment center. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama narasumber kita. Selamat datang Bu Rahma, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik juga. Nah, Bu Rahma, hari ini kita mau membahas tentang work-life balance pada wanita bekerja. Menurut saya ini memang topik yang sangat menarik karena belakangan banyak dimension di sosial media ini tentang work-life balance. Banyak yang menyuarakan kita harus work-life balance, kita harus work-life balance, seperti itu. Nah, sebenarnya secara umum itu work-life balance apa sih Bu Rahma? Oke, kalau kita bicara tentang work-life balance ya, artinya kita bicara keseimbangan bekerja dan kehidupan pribadi. Jadi kalau kita bicara tentang wanita, kita akan bicara peran dia sebagai seorang pekerja, peran dia sebagai seorang istri, peran dia sebagai seorang ibu rumah tangga, dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, peran ganda tersebut bagaimana harus dicoba untuk dibalanskan, karena memang ketika seorang ibu bekerja itu akan ataupun seorang pekerja itu akan membalance atau akan menyeimbangkan antara kehidupan bekerja dengan kehidupan pribadi. Kalau kita bicara pribadi adalah peran dia di rumah, peran dia dalam keluarga. Nah, itu yang bagaimana akan dibalanskan. Artinya waktu kita kan 24 jam ya. Kita juga tidak bisa membagi waktu kita 24 jam itu dengan peran ganda yang bermacam-macam sama rata. Otomatis dalam bekerja praktis minimal kita punya waktu adalah 7-8 jam dalam bekerja, sisa waktunya ada yang pakai buat tidur, itu sudah berapa waktu yang habis ya. Belum nanti untuk kita mengurusi rumah tangga sebagai seorang wanita, kemudian belum juga mengurusi anak-anak sebagai seorang ibu. Belum hal-hal yang lain, artinya me time ya, urusan rumah tangga itu juga perlu kita balanskan. Jadi yang disebut dengan balance, kalau memang work-life balance sebagai seorang wanita bekerja adalah bagaimana mereka bisa menyeimbangkan aspek-aspek di dalam kehidupan yang mereka jalani dalam keseharian. Baik, kemudian wanita bekerja ini kan tidak hanya yang berumah tangga, Bu. Ada juga wanita bekerja yang masih lajang. Nah, apakah work-life balance yang seperti apa ini, Bu? Untuk wanita bekerja yang sudah berumah tangga dan wanita bekerja yang masih lajang. Oke. Kita bahas yang mana dulu, Mbak? Yang berumah tangga dulu mungkin. Oke. Kalau berumah tangga jelas ya, banyak yang sudah tahu pasti. Peran istri, peran seorang ibu, belum pekerjaan di rumah, nyiapin makanan, bersih-bersih. Nah, kalau rumah kotor kan, karu-karuan ya. Pulang udah rasanya nggak merasa nyaman ya. Kemudian di tempat kerja, nah itu yang mesti dibalanskan. Nah otomatis semua nanti tergantung dari beliaunya. Ada prioritas-prioritas memang harus diperhatikan, itu dari ibu bekerja. Kalau dari wanita yang lajang, istilahnya adalah kalau lajang kan enak ya, nggak ngurusin suami, paling kalau rumah tangga sudah ada ibunya yang ngurusin, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi karena kita dalam kehidupan, kita juga punya kehidupan pribadi kan. Kalau lajang bagaimana
keseimbangan dia antara waktu dia bekerja untuk orang tuanya, untuk dirinya. Kadang-kadang ketika dia lupa gitu, dia lupa juga memposisikan, saya harus mencari pasangan hidup. Nah, pasangan hidup itu kan, oh saya punya teman kok, teman laki-laki juga banyak misalnya. Tapi apakah itu sudah sekedar teman? Atau memang kadang-kadang teman laki-laki banyak, tapi ya sudah berkeluarga gitu. Nah itu kan tidak ada kesempatan untuk mengenal, sehingga akhirnya waktu dia akan lebih banyak untuk bekerja, sementara waktu untuk berinteraksi atau bersosial dengan komunitas yang lain selain bekerja dalam rangka mencari pasangan hidup itu menjadi berkurang. Kesempatan untuk bertemu orang lain yang mungkin sama-sama masih mudanya atau sedikit lebih tua, artinya yang sama-sama masih lajang, itu menjadi berkurang. Nah di situ juga harus ada balancing di sana, dan senyum-senyum. Oke, baik Bu, kita bahas yang wanita berumah tangga dulu saja ya. Iya, tentunya bagi wanita bekerja yang berumah tangga, tadi seperti Bu Rahma bilang bahwa mereka harus bisa membagi waktu untuk suami, untuk anak, dan untuk pekerjaannya. Sering kita temui bahwa akhirnya itu orang tua kehabisan waktu untuk mengajari anaknya atau untuk sekedar merawat anaknya, membentuk hubungan yang baik dengan anaknya. Nah, menurut Bu Rahma, wanita bekerja yang seperti ini sebaiknya bersikap seperti apa untuk supaya work-life balance-nya ini tercapai? Sebenarnya kalau yang saya bicara ini secara umum ya, artinya ketika kita sebagai seorang wanita yang bekerja, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu apa sih yang menjadi keinginan kita secara pribadi. Nah, keinginan kita secara pribadi itu harus kita komunikasikan. Kalau masih lajang ya kita komunikasikan dengan orang tua kita. Kalau memang sudah berumah tangga itu yang akan kita komunikasikan dengan suami. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan apa yang menjadi keinginan kita, kita harus menentukan prioritas dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita dari 4 sisi itu apa? Otomatis 4-4-nya kan penting ya, artinya bekerja, istri, kemudian anak, sama urusan rumah tangga. Mungkin kalau urusan rumah tangga sudah kita delegasikan aja ke asisten rumah tangga, urusan beres. Tapi ketika ini seringkali kita kesulitan membagi waktunya bagaimana. Nah, yang utama adalah kita tentukan prioritas, baru kita akan bagikan waktu. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita itu seperti apa? Nah, kemudian itu dari mana prioritas? Otomatis adalah dari tujuan saya apa? Tujuan saya bekerja apa? Tujuan saya berumah tangga apa? Apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya sebagai saya, seorang Rahma ini? Nah, itu yang harus kita tentukan dulu sebelum kita menentukan prioritas apa dari kehidupan pekerjaan saya sama pekerjaan pribadi saya. Baik, saya garis bawahi tentang pendelegasian tugas. Jadi pendelegasian tugas itu sangat penting ya. Bukan berarti orang tua yang memilih untuk memberikan les kepada anaknya itu bukan tidak menjadi ibu rumah tangga yang baik. Karena kan ada penilaian dari masyarakat ya sebaiknya kita sebagai ibu itu yang turun langsung. Tapi itu bentuk pendelegasian tugas itu ternyata masuk ke dalam work-life balance itu tadi ya? Ya, sebenarnya masuk gitu. Jadi ibaratnya gini ya Mbak ya, ketika seorang wanita yang bekerja mempunyai anak ya, waktu itu kan sudah sangat mepet ya. Yeah. Artinya kerja pulang di rumah itu kalau bisa jam 5 itu sudah bagus, kadang-kadang jam 6, ada yang jam 7 ya. Nah, kita harus pandai-pandai untuk mendelegasikan tugas, artinya gini, mana yang kita memang mampu untuk memberikan pengasuhan dan pengajaran pendidikan kepada anak, mana yang memang kita sebagai seorang ibu nggak mampu. Setiap orang akan berbeda. Kalau memang mengajari anak belajar, kita tidak punya kemampuan di sana, ya jangan dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan diri untuk mengajari anak, sementara kita sendiri nggak mampu, yang terjadi apa? Marah, kesal sama anak, berantem ujung-ujungnya. Nah, dengan waktu kita yang terbatas sebagai seorang wanita yang bekerja, ya kita harus pandai-pandai ngambil hati anak kan. Caranya gimana? Ya sudah, kalau di rumah having fun aja. Artinya kita bermain, apa yang enak. Kita juga boleh ngajarin anak dengan istilah bermain sambil belajar ya.
Situ kita masukkan aturan-aturan, norma-norma sosial, apa yang boleh dilakukan anak, apa boleh yang tidak. Saya rasa itu jauh lebih penting daripada kita sibuk mengajari anak pelajaran. Karena kadang-kadang ya itu pelajaran, misalnya pelajaran SD sudah berapa puluh tahun yang lalu, sementara kita harus recall lagi memori kita untuk belajar lagi. Nah itu sesuatu yang, maaf kalau saya bilang, ada buang waktu. Nah pendelegasian itu di sana, bukan kemudian semua diserahkan kepada asisten rumah tangga atau pada pengasuhnya. Sudah urusannya semua, jadi di rumah ibu tinggal kipas-kipas, anak ini sudah sana sama mbak sana, sudah sana sama ini. Bukan itu, tapi gimana bisa menjalin interaksi, komunikasi dengan anak, sehingga ketika mereka ada permasalahan itu mereka dengan terbuka pada ibunya bercerita. Justru kualitas dari time-nya itu dilihat dari sana. Kalau bisa seperti itu, walaupun hanya ketemu anak setengah jam, itu insya Allah sudah balance. Oke, jadi pendelegasian tugas yang memang sekiranya bisa didelegasikan ke orang lain, silahkan didelegasikan. Betul. Tapi peranan ibu ini kan tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Iya, Kan lebih enak gitu Mbak. Gitu. Iya. Daripada kita sibuk marah-marah dengan anak kesel. Aku males kalau ketemu sama mama nih, pasti nanti ujungnya aku dimarahin. Nah itu kan akhirnya hubungannya nggak baik kan. Iya. Atau mohon maaf kalau seorang ibu begitu sangat ingin menjalin hubungan dengan seorang anak, apapun keinginan dari anak diturutin. Iya. Ini kebalikannya ya gitu. Nah itu juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik karena nggak ada imbal balik, hanya ya sudah kamu mau ini oke diturutin. Apalagi kalau itu berkaitan dengan beli barang atau apa, oke boleh nak gitu. Ya kamu mau apa, harga berapapun akan diusahakan. Itu juga tidak mendidik gitu loh, hal-hal semacam itu. Jadi benar-benar harus bisa memilah. Iya, PR sekali ya untuk para mama juga, harus bisa memilah. Kemudian kalau kita bahas tentang yang wanita lajang Bu, kebanyakan itu kan masih usia muda yang bekerja, kemudian kesulitan menentukan keinginan dia dalam hidupnya, kesulitan untuk menentukan prioritas dalam hidupnya. Seperti misalnya saya tuh bingung sebenarnya keinginan saya itu apa, saya hidup ini untuk apa, seperti itu. Bagaimana menurut Bu Rahma? Nah, yang saya amati biasanya ya Mbak ya, ketika wanita masih lajang, bekerja, sulit menentukan hidupnya, biasanya interaksinya nggak banyak dia. Sehingga biasanya kan kita punya keinginan, kita termosi sesuatu itu tidak hanya dari diri kita sendiri kan interan ya, tapi juga lebih banyak pengaruh dari luar. Sehingga kalau teman-teman saya begini, kalau saya nggak begini kok rasanya nggak enak ya. Teman-teman saya punya sudah bisa beli mobil sendiri, saya kok bisa belum ya? Ada apa dengan karir saya? Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau dia sudah menikmati kondisi seperti ini, dia tidak ada ambisinya untuk menjadi lebih baik, nah itu memang harus cukup hati-hati. Artinya kadang-kadang terlena dengan aktivitas rutinitas, sudah nyaman, ya kalau kita berteman dengan, artinya kita bersosialita, bukan sosialita ya, artinya kita bersosial, ikuti kegiatan sosial atau kegiatan di luar bekerja, entah itu olahraga atau kegiatan sosial atau kegiatan apapun, selama itu masih positif, itu nanti dia akan menemukan sesuatu di sana. Jadi dari sana itu yang akan mendorong dia untuk, oh saya harus begini, oh dia bisa ya, kenapa saya enggak? Gitu. Nah itu yang akan mendorong, oh saya pengen ini, oke saya prioritas saya seperti apa. Intinya adalah harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Jadi interaksi sosial itu juga sangat penting karena itu bisa menstimulus keinginan kita. Betul. Ya, dengan melihat pencapaian orang lain kita mungkin lebih ada ambisi. Gregetnya, antusiasnya itu ada. Sehingga ambisinya pun juga akan, ambisi itu bukan sesuatu yang negatif ya. Artinya ambisi itu juga akan mendorong kita menjadi lebih baik dari kondisi-kondisi kita yang seperti ini. Artinya ada orang yang saya tidak ingin terlalu berprestasi dilihat orang, tapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu sudah menjadi tujuan. Walaupun tidak harus harus tidak menjadi nomor satu, tapi kalau itu adalah tujuannya dia, ya itu yang akan dia dapat. Jadi sepanjang pembahasan kita ini bisa saya katakan work-life balance itu antara bekerja, interaksi sosial,
dan me time itu harus terpenuhi ya Bu. Nah, bagaimana jika dengan work-life balance ini akhirnya menjadi alasan bagi orang-orang untuk me time? Me time itu dalam artian ketika kita dihadapkan situasi dalam pekerjaan, ada suasana genting kayak seperti itu. Terus kita menolak karena itu bukan tidak sesuai jam kerja atau ini waktu me time saya, tidak mau diganggu. Nah, apakah seperti itu work-life balance atau bagaimana, Bu? Sebenarnya itu belum bisa dibilang work-life balance ya, tapi lebih pada meletakkan prioritas ya. Artinya kalau yang seperti itu dia lebih mengagendakan me time-nya. Tapi kalau prioritas itu adalah kita harus bisa menentukan mana yang urgent. Oke. Misalnya saya ini me time saya misalnya saya mau spa nih, ya ini me time. Terus tiba-tiba udah janjian saya udah booking tempat mau spa. Terus kemudian pekerjaan mengharuskan dia untuk lembur. Nah itu silakan kalau misalnya bisa dilihat bahwa pekerjaan itu bisa ditunda untuk esok harinya, maka silakan untuk me time. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang urgent yang memang harus dikerjakan. Ya, itu ya memang letakkan pada prioritas pada hal yang urgent yang memang harus segera dan penting dikerjakan saat ini. Nah, kadang-kadang siapa yang tahu? Kadang-kadang yang lebih tahu seringkali atasan. Tapi kalau misalnya setiap hari memang harus lembur, menjadi sulit buat kita menemukan prioritas kan gitu. Nah, itu dalam kondisi kalau pekerjaannya memang harusnya tidak ada kondisi setiap hari lembur ya. Lembur itu harusnya memang jika betul-betul diperlukan lembur, baru itu bisa kita tentukan prioritas yang mana. Yang penting mana, yang urgent mana, itu yang menjadi nomor satu. Oke, berarti Bu Rahma, setiap orang tentu punya work-life balance yang berbeda-beda. Wanita bekerja ini kan profesi ada banyak sekali. Ada orang-orang yang dalam sehari itu memang harus bekerja lebih dari 8 jam. Kan itu lebih dari biasa kebanyakan orang. Ada juga yang orang bekerja di bawah waktu 8 jam. Berarti orang-orang yang memang membutuhkan waktu lebih dari 8 jam untuk bekerja itu tidak bisa kita semena-mena bilang kamu kok nggak ada work-life balance-nya sih gitu ya. Iya, artinya gini, ketika seorang wanita bekerja dan dia menjadi tulang punggung keluarga, ya itu menjadi prioritas dia kan gitu loh. Ya dia pasti akan mengatakan, keluarga saya nomor satu. Oleh karena itu saya harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, siapa yang akan memberikan makan kepada keluarga saya? Karena dia menjadi tulang punggung. Nah, itu menjadi prioritas dia untuk saat ini dia bekerja. Tapi ketika misalnya anaknya sakit, otomatis dia akan mengusahakan untuk bisa ngurusin anaknya kan, itu menjadi prioritas berikutnya. Dan dia gimana caranya, apakah cutinya diambil atau dia izin sama atasannya untuk bisa mengantar anaknya ke rumah sakit. Kalau memang sudah kondisi kritisnya sudah selesai, mungkin bisa didelegasikan siapa untuk nungguin anaknya, dia kembali lagi bekerja. Nah, prioritas-prioritas itu yang menjadikan orang menjadi balance. Yang menjadi tidak balance atau tidak imbang adalah ketika dia bekerja nggak bisa ditinggalkan sementara anaknya kritis, dia nggak ada di sana, gitu loh. Sehingga nantinya kalau ada apa-apa timbul penyesalan. Tapi kalau yang sudah balance, artinya kalau pun ada apa-apa, insya Allah dia nggak nyesal karena saya sudah sempat untuk merawat, misalnya begitu ya kondisi terjeleknya gitu. Tapi kan yang nggak balance tuh ada penyesalan, aduh coba kemarin saya begini, aduh coba kemarin saya begini. Nah itu yang menjadi ganjalan di hati sebenarnya. Baik, penyesalan itu menandakan ketidak work balance-nya hidup ya. Salah satunya. Salah satunya memang seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita hidup ini tanpa penyesalan ya Bu Rahma. Termasuk tadi kan juga peran istri, wanita sebagai istri ya. Kadang kalau sudah bekerja nggak ada waktu buat suami. Nah itu nggak boleh didelegasikan. Bahaya kalau itu didelegasikan. Sehingga kondisi-kondisi seperti itu juga harus berpikir ada waktu nggak dia hanya untuk suami. Terus waktu yang seperti apa yang diinginkan oleh berdua. Jadi bukan kebutuhan saya, tapi memang betul-betul kebutuhan berdua antara suami dan istri. Seperti apa waktu yang diinginkan. Apakah dalam sehari meluangkan waktu 15 menit, setengah jam,
atau dalam seminggu ya udah kita janjian lah seminggu sekali kita jalan sama anak-anak atau apalah yang diinginkan oleh pasangan suami istri, sehingga nantinya nggak akan ada pendelegasian dalam kutip dengan orang lain kan, itu bahaya. Oke. Berarti work-life balance ini tidak bisa, tingkat keberhasilan work-life balance ini tidak bisa diukur dari kacamata orang lain karena kita sendiri yang mengetahui itu. Ya, betul. Oke. Jadi kita sendiri yang mengatakan kayaknya nggak balance juga ya hidup saya. Berarti saya harus ngapain ini? Oh iya, berarti saya harus menentukan prioritas, saya harus mengatur waktu saya sedemikian rupa sehingga sebenarnya ketika kita bilang work-life balance itu ada kepuasan, ada kebahagiaan bahwa apa yang kita inginkan tercapai gitu loh. Intinya kan sebenarnya itu. Iya. Berarti kalau Bu Rahma bisa menyebutkan poin-poin indikator bahwa work-life balance ini berhasil. Artinya dia tidak menjadi satu karena kita bicara wanita bekerja ya. Artinya di tempat kerjaan dia tidak menunjukkan kinerja yang jelek. Dan kinerjanya stabil lah atau kalau bisa memang meningkat. Itu balance satu ya. Tapi kalau hanya ini saja berikutnya enggak. Yang kedua, dia masih punya waktu ataupun hubungan, kalau saya tidak bilang hanya sekedar waktu ya, hubungan dia antara suami dan istri itu bagus. Ada waktu walaupun katakanlah seminggu sekali, 1 bulan sekali atau berapapun yang mereka inginkan dari pasangan itu, dan tidak ada istilahnya bukan penyesalan ya, artinya suami itu rela dengan kondisi seperti itu sudah disebut dengan balance. Kemudian sebagai seorang ibu ya, kalau ini anaknya bisa ada hubungan yang erat dengan anaknya, dalam artian anaknya cukup terbuka ketika ada permasalahan, entah dia di sekolah atau dengan teman-temannya, dia cukup terbuka dengan ibunya dan dia bisa memahami kondisi ibunya seperti apa, jadi saling menolong lah, itu juga sudah bisa dibilang termasuk balance. Kemudian dia sendiri juga ada waktu untuk dirinya sendiri. Artinya kondisi-kondisi waktu untuk dirinya sendiri itu kan tergantung dari kebutuhan orang ya. Artinya mungkin karena misalnya saya suka traveling, saya selalu meluangkan waktu paling nggak setahun sekali saya mau traveling bersama dengan keluarga. Nah itu termasuk juga me time. Atau saya punya waktu untuk ya sekali-sekali lah saya nongkrong sama teman saya seminggu sekali, itu juga termasuk me time. Jadi adanya keinginan-keinginan yang terpenuhi, ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya sudah menunjukkan work-life balance gitu di sana. Oke, itu tadi indikator keberhasilan work-life balance. Terus bagaimana ketika seseorang itu apa sih work-life balance? Ya udah hidup biar mengalir aja, hari ini dijalani, besok ya sudah biar dijalani aja. Nah, saya ingin menanyakan ke Bu Rahma, dampak buruk apa ketika work-life balance ini tidak dilakukan, tidak tercapai? Mungkin ya memang itu balance-nya dia ya. Gitu. Artinya ketika dia bilang mengalir saja, itu bisa juga terkait dengan budaya dari suatu suku. Artinya apa yang kita lakukan hari ini ya sudah kita lakukan hari ini, hari esok ya sudah kita pikir hari esok. Jika tidak ada nanti besok itu gimana. Ada suku-suku tertentu yang ya saya hidup untuk hari ini, untuk besok kita pikir aja besok. Ya itu bisa jadi menjadi balance-nya dia gitu. Selama hal-hal yang terkait dengan yang tersebut di yang sebelumnya ya, kayak peran-peran dia di kerjaan baik-baik saja, terus kemudian hubungan dia dengan keluarganya baik-baik saja, rumah tangganya ya lumayan lah walaupun nggak rapi-rapi banget gitu. ya oke gitu loh, kondisi seperti itu. Artinya ketika dia seperti itu kadang-kadang dia nggak mau keluar dari zona nyaman, sudah enak aja kondisi seperti ini gitu loh, sehingga kadang-kadang improvement dirinya atau pengembangan dirinya nggak sampai ke sana. Artinya kalau Mbak Ulfa lihat ya, pada akhirnya orang-orang yang seperti itu adalah stabil, nggak kemana-mana, nggak berprogres, nggak regres. Artinya orang kan misalnya yang dulu dia punya sepeda buntut, sekarang sudah punya sepeda baru, yang ini enggak, ya sudah itu aja yang dia terima gitu. Kondisi seperti itu kalau menurut dia sudah happy ya silakan. Tapi kadang-kadang ada orang yang seperti itu
itu hanya sebagai defensif ya, atau sebagai pembelaan diri dia bahwa apa yang dia kerjakan itu sudah betul. Padahal sebenarnya dia juga nggak puas, nggak puas dengan kondisi hidupnya, tapi karena mungkin dari sisi kemampuan dia memang nggak punya, mungkin juga tidak ada dukungan dari orang-orang sekitarnya yang membuat dia nggak bisa, ya udah jalan di tempat gitu loh. Akhirnya dia mengatakan itu adalah sebagai pembenaran terhadap apa yang dilakukan saat ini. Oke, jadi itu bisa jadi work-life balance versi dia. Versi dia. Iya. Ya, Oke. Kemudian Bu Rahma, kita membicarakan tentang work-life balance pada wanita karir. Bisa saja di lingkungan luar sana ada wanita yang merasa terlanjur kacau hidupnya. Waduh, kacau ini. Maksudnya adalah mungkin dia dalam lingkungan kerjanya mungkin merasa burn out, atau juga dia sebagai seorang ibu merasa gagal karena tidak membentuk hubungan baik dengan anaknya, atau seorang wanita lajang yang merasa hubungan dengan orang tuanya ini tidak baik seperti itu. Kemudian hal tersebut mempengaruhi aktivitas dia dalam keseharian. Akhirnya tidak bisa berprogres seperti itu. Apakah di situasi seperti itu kira-kira membutuhkan bantuan profesional atau bagaimana, Bu Rahma? Nah, kalau ada kesadaran ya dari yang bersangkutan, kesadaran itu pasti akan kebutuhan. Ya, ketika ada kesadaran, saya kok jadi seperti ini ya, kinerja saya nggak kemana-mana, produktivitas saya ya cuma segini-segini aja, karir saya sudah, atau mungkin bisa juga karir saya bagus, kemudian tapi rumah tangga saya kurang bagus gitu. Kalau memang ada kesadaran dan dia berusaha untuk menentukan prioritas, mengatur waktu, itu bisa dilakukan sendiri. Tapi dalam kondisi tertentu memang harus membutuhkan orang lain, membutuhkan profesional. Oke. Adakah yang bisa diinfo profesional bagi pemirsa yang mungkin mencari, saya harus kemana ya, cari profesional untuk membantu ya, diri bisa saya? Juga di Fakultas Psikologi Wisma Wardana ini ada LPT, Lembaga Psikologi Terapan, mungkin dengan janjian dengan psikolog, nanti ada sesi konseling, nanti akan dibantu untuk mencoba menatakan apa yang harus dilakukan. Oke, ini informasi penting juga bagi pemirsa bahwa di Universitas Wisma Wardana ada juga lembaga psikologi terapan. Oke, bisa di calling ketika membutuhkan ya. Ya, baik. Oke, Bu Rahma, ini sebenarnya work-life balance ini kan sangat berpengaruh pada banyak hal. Tapi pembahasan kita kali ini harus kita sudahi. Mungkin kita membutuhkan part 2 untuk membahas work-life balance ini ya, Bu Rahma. Oke, baik. Sebelumnya saya terucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rahma atas wawasan dan ilmunya. Tentu saja saya dan pemirsa mendapatkan wawasan baru dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, kemudian saya sedikit sampaikan ke pemirsa bahwa sebagai wanita bekerja, penting untuk kita pandai-pandainya menentukan keinginan kita, menentukan prioritas kita, agar work-life balance ini dapat tercapai. Ya, satu lagi, penting juga untuk kita belajar mengatur waktu. Seperti itu ya, Bu Rahma? Ya, baik, terima kasih semuanya. Bincang santai kita kali ini, kita sudahi dari sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari Unida. Baik, saya akhiri. Saya Ulfa Ida Dewi Lestari, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.